ulang lagi dari atas. As the deer pants for the water and fall long after you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. And I long to worship you. And I long to worship you. Sekali lagi, and I long. And I long to worship you. Kalau mau jujur, saya sendiri ketika dibilang menguatkan kepercayaannya, saya menguatkan kepercayaan saya kepada Tuhan dengan masa-masa seperti sini, saat ini itu agak susah, sehingga saya coba cari tahu gimana menguatkan kepercayaan kita. Mungkin nanti setelah ini kita bisa ngobrol gimana sih menguatkan kepercayaannya, apa sih yang dilakukan Daud. Nah, salah satunya ternyata yang saya lihat ayat selanjutnya, Daud itu meminta efod itu dari imam, jadi sesuatu yang dipakai seorang imam besar untuk meminta petunjuk. Nah, yang saya lakukan adalah, ya Tuhan, apa petunjuk saya kira-kira, apa yang saya harus lakukan. Jadi menguatkan kepercayaan itu adalah ketika kita meminta petunjuk kepada Tuhan, karena seperti ayat itu bilang. Nah, dan ketika kita meminta petunjuk sama Tuhan, kadang-kadang banyak yang masuk dalam pikiran kita. What should I do? Ya kan? Saya bacakan ayat yang lain. What should I do? Kadang-kadang hikmat manusia itu yang masuk, tapi kadang-kadang hikmat yang dari Allah kita lupa. Nah, gimana supaya kita bisa tahu ini hikmat manusia, ini hikmat Allah, yang mana harus kita pilih? Saya menemukan ayat di Yesaya 30 ayat 15. Ini ayat terakhir yang nanti kita baca. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Oleh karena itu, setelah saya mendapatkan ayat ini, saya sih tenang aja. Saya pikir ya sudahlah, mau what to do gitu kan. Saya juga nggak ada masalah sama saya, paling sama orang itu juga nanti. Dan saya juga ingat ketika saya sharing ke ibu saya, mama saya di Balikpapan, ketika saya bilang nanti akan ada pengurangan, ibu saya cuma ngomong seperti ini, ya kamu berdoa saja apa yang kamu inginkan, tapi yang paling penting kamu berdoa nomor satu adalah bagaimana kamu melalui itu. Saya kepikirannya bagaimana supaya saya nggak kena dalam goncangan badai itu, tapi ibu saya bilang, loh jangan, berdoa supaya bagaimana kamu melalui itu. Saya make sense juga gitu kan, oh ya benar juga ya, bagaimana kita. Dan saya diingatkan, tahun-tahun sebelumnya, ini ibu saya ngomong, kamu kan tahun-tahun sebelum sudah ngalami, dari kamu kecil sampai sekarang, kamu udah melalui masa-masa yang kelam. Tapi sampai sekarang nih, ya kamu survive, buktinya. Bahkan kalau dibilang orang tua zaman dulu membiarkan anaknya pergi main, saya ingat waktu saya kecil tuh, saya main, itu saya lari kemana-mana, itu orang tua saya nggak tahu, saya kejar layangan, kadang saya hampir tenggelam di kapal, orang tua saya nggak tahu, tapi saya masih hidup sekarang. Oke. Terus kemudian saya kadang-kadang pernah dikeroyok orang, mau dibunuh atau gimana, saya pernah ditabrak, tapi sampai sekarang saya cuma bilang sama orang tua saya, gila juga Maya, dulu mama papa itu kalau biarin kita main itu nggak tahu kalau sebenarnya itu berbahaya, tapi zaman sekarang kita membesarkan anak itu sangat protektif sekali. Nanti ada apa-apa gini, ada apa-apa gini, apalagi yang jauh dari keluarga. Nah, tapi saya mau bilang, kalau yang dulu-dulu Tuhan sudah jaga, kita juga. Jadi yang sekarang pun, yang pasti Tuhan yang campur tangan. Bapak Ibu ingat ya kata apa ke Bapak yang Mazmur bilang, Mazmur 23, gadamu dan tongkatmu itu, ya kan? Ya, maksudnya perjalanan hidup kita punya gembala yaitu Tuhan.
gitu. Jadi saya nggak pernah khawatir lagi akan apa yang terjadi. Kenapa? Saya sudah melihat kok contoh Alkitabnya banyak. Bahkan di Daud pun ayat selanjutnya bilang, kalau memang Tuhan yang melindungi, petunjuk dari Tuhan yang kita lakukan, yang kita dapat adalah nih, tidak ada yang hilang pada mereka. Tawanan yang ditawan itu dari hal kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Jadi restoration diambil sepenuhnya, gak ada yang hilang. Nah, Bapak Ibu, saya percaya ketika kita dalam masalah, gak akan ada yang hilang dari kita. Ketika kita dalam masalah, kita harus tinggal tenang, kita percaya kekuatan itu dari Allah. Bagaimana kita tinggal tenang adalah kita bagaimana kita menunjukkan, kita harus menampakkan kekuatan kita kepada Allah, meneguhkan iman kita. Dan bagaimana caranya itu adalah tetap tinggal tenang. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa explore lebih banyak lagi. Habis ini mau di sharing mengenai itu, atau enggak habis ini mungkin Bapak Ibu pengen search lebih banyak apa sih maksudnya tinggal tenang, karena nanti akan timbul pikiran tinggal tenang berarti tenang-tenang aja, pasrah. Bukan, lebih tepatnya berserah. Dan kata-kata sebelumnya bilang ada bertobat dan selamatkan. Itu aja dari saya, Bapak Ibu. Di masa-masa seperti ini, Bapak Ibu, kita fokus dengan keluarga, dan kita fokus juga bagaimana dengan supaya kita nggak terkena virus ini. Kemudian saya percaya dengan adanya COVID ini dan juga permasalahan itu buat kita ini buat lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita semua harus sama-sama berdoa bagaimana kita bisa melampaui atau melewati masa-masa yang susah ini. Mungkin bagi saya masalahnya terjadi seperti ini. Yang lain seperti mungkin Pak Edi, saudara Pak Edi mungkin terpisah jauh. Nah, memang media mungkin bisa, Pak Edi bisa curhat kalau misalnya ada masalah dengan dengan perusahaan, bisa curhat ke Bu Edi, tapi nggak akan seintens ketika Pak Celsius curhat ke Bu Dolphin, tatap-tatapan. Jadi semuanya ada ininya ya, ada permasalahannya. Nah, kemudian juga dengan Pak Malum yang lama nggak bertemu juga. Bagaimana kalau ada masalah kemudian untuk sharing ke istrinya. Nah, saya cuma bisa bilang, Bapak Ibu, kita percaya di sini semua saling menguatkan. Ada masalah, kita di sini saling menguatkan, saling menopang. Walaupun hanya 6 atau 7 keluarga di sini, satu orang masalah, itu kita rasakan semuanya. Di sini kita tidak ada persaingan, di sini kita semua keluarga ini, saya bingung ya, udah berapa tahun kita seperti ini aja gitu loh. Dan saya lihat perkembangannya adalah satu, dibawa Tuhan ke dalam hubungan yang lebih akrab, dibawa Tuhan ke pertemanan yang lebih baik lagi. Saking dekatnya dan terisolasi, nggak tahu mau ngapain, semuanya pada ibu-ibu lakukan challenge. Ya, saya nggak yakin 3-4 tahun atau 5 tahun yang lalu mana ada ibu-ibu seperti ini. Ya, tapi kita mau bilang apa? Jayus banget sih kalian. Enggak ya, karena memang santai aja gitu loh. Ya, enggak seperti itu. Jadi kita rasa antara kita semua lebih baik. Dan salah satu yang saya selalu menjadi masalah, kita pun ikut merasakannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, bukan suatu kebetulan Bapak Ibu ada di PKKIQ. Saya bilang bukan suatu kebetulan, tapi itu memang rencana Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa maksimal dan semakin antusias dalam melayani Tuhan. Oke, itu aja yang dari saya. Mungkin mohon maaf kalau ada kata-kata mungkin yang tidak sesuai tadi. Oke, mungkin kita bisa lanjutkan ke Pak Alex. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita satu dalam doa. Bapak Ibu, satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau selalu hadir dalam hidup kami, Engkau selalu nyata, pertolongan-Mu nyata Tuhan, dari awal hingga akhir dalam segenap hidup kami. Kami tahu Engkau yang menjadi sandaran kami, dan kami percaya Tuhan, apa yang hilang dari kepada kami, Engkau mengembalikannya penuh kembali pada kami, karena kami tahu, kami percaya Engkau satu-satunya tempat sandaran kami, dan kami mau untuk tetap meneguhkan kepercayaan kami kepada Engkau sekalipun kami dalam masalah, karena kami percaya Tuhan,
Engkau lebih besar dari itu dan Engkau sumber dari solusi itu. Kami percaya Engkau yang akan melakukan pekerjaan besar dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan rumah tangga kami, dan dalam pendidikan anak-anak. Segalanya Engkau yang sudah campur tangan. Sekali lagi kami serahkan tujuh roh kami dalam perlindungan-Mu, dimanapun kami berada. Tangan Tuhan yang menguatkan kami, tangan Tuhan yang memelihara kami. Terima kasih Roh Kudus, biarlah kami semakin dewasa dalam kehidupan rohani kami, dan kami semakin intim hubungan kami dengan Engkau, dan biarlah dengan karena seperti ini menguatkan kami satu dengan yang lain. Di keluarga PKKIQ ini kami semakin kuat, kami menopang satu dengan yang lain, dan kami semakin lebih dekat. Terima kasih Roh Kudus, kami serahkan semua tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada Pak Alex. Terima kasih Pak. Pesan titip salam buat kita semua. Udah install Zoom, cuma karena sekarang mungkin sudah setengah berapa nih? Setengah 12 ya. Mungkin lain kali dia. Hari-hari ini dia lagi sibuk ngurusin banyak orang di rumah. Ada putunya 3, anaknya 3, ada temennya Lenta juga. Jadi titip salam buat rekan-rekan semua di PKI. Tetap sehat, jaga kesehatan, tetap selalu gembira ya. Jangan sedih, jangan putus asa. Badai pasti berlalu gitulah. Tuhan juga menjanjikan semua akan berakhir indah pada waktunya. Nah, demikian dari saya. Saya sendiri juga sehat di sini, tiap hari kerjanya masak. 7 hari libur, 2 hari masak. Kalau nggak masak jadi edik apa ya? Jadi hobinya jadi masak. Ngapain ke dapur? Pokoknya dikit-dikit ke dapur, dikit-dikit ke dapur. Jadi kalau ada anjuran cuci tangan itu aku udah jelas ribuan kali per hari. Piring, sendok, kalau apa yang dicuci juga. Gitu. Pak Malum diundang dong, Pak Malum. Berubah, habitnya berubah sekarang itu. Habitnya berubah. Demikian, silakan dilanjut. Jadi, puji Tuhan, ini sih apa namanya, apa kebetulan atau memang jalan Tuhan. Kemarin kita, biasanya sih hari Jumat kemarin kita belanja ya, Jumat atau Sabtu. Entah kenapa kemarin kita bilang, nggak usah belanja deh, nanti besok-besok aja lah, masih ada kok stok gitu. Ternyata hari Jumat kemarin itu semua diadakan swab test, random test, sama dengan pegawai Foodwood-nya, dan ternyata tadi pagi itu keluar resultnya itu 2, tadi pagi 2 pegawai Foodwood-nya kena, dan tadi siang 10 itu random check yang hari Jumat. Dan ya itu mungkin jalan Tuhan, mungkin kita kemarin tuh orang rumah udah bilang yuk kita belanja ke depan lah. Nah gimana tuh rasa? Jadi nggak usah dulu dah gitu. No, I checked. Itulah mungkin ya jalan Tuhan ya. Page 1. Ya. Mana dalam belanja dihadang gitu loh, di postpone, di dulu gitu loh. Padahal kemarin itu kita udah main rencana hari Jumat udah belanja, soalnya hari Selasa belanja, Rabu, Kamis nggak belanja lagi. Cuma udah belanja susu gitu lah, susu fresh itu. Ternyata entah kenapa nggak dihalangi lah, di stop lah, jangan ke Foodwood dulu lah. Ya puji Tuhan kita nggak terinfeksi dengan virus-virus yang, soalnya dari Foodwood-nya sendiri 12, dari Slumberjee itu ada 4 orang pada saat itu, ada sekitar 20-an kondisi ya. Mungkin teman-teman yang lain udah tahu kan Foodwood itu sebesar apa, mungkin nanti bakal ada lagi update-nya. Ya, puji Tuhan kita masih dilindungi Tuhan untuk tidak terjangkit virus corona ini. Bahwa
di dalam masalah apapun, seperti yang dikatakan dalam Isaiah 43 verse yang number 2 itu, 43 ayat 2, dikatakan when you pass through the waters, I'll be with you. Jadi itu diceritakan bahwa kita tahu orang bilang air beriak tanda tak dalam, tapi bukan berarti bahwa air itu kalau kita mau jalan di water banyak sekali hal yang kita nggak tahu. Ketika kita step into it, kita nggak tahu apakah ini rocking, apakah ini sesuatu yang slippery yang kita bisa jatuh, atau yang menusuk kaki kita yang bakal kita nangis, teriak, screaming dan say, God, this is too much, you know. But God say like, I'll be with you. And then itu saya lihat gitu, ketika saya di taking over hasil kerja saya 11 bulan dan nggak pernah ada yang meninggal gitu, dan dalam waktu 11 bulan Mei saya akan rayakan yang ke 1 tahun antenatal kelas saya, tapi saya harus give it ke orang lain. Saya bilang, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Terus yang kedua, bahwa saya mempercayakan 1 klinik saya dan teman saya bekerja. Itu juga tadi pagi setiap pagi saya mau berangkat kerja, saya cuma bilang, Tuhan, hari ini apa lagi? Is that another challenge? Jadi pagi ini saya berdoa, saya bilang gini, Tuhan, apapun yang terjadi hari ini klinik yang pertama, saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Semua yang ada seperti yang kau katakan, kalau saya pass through the water, you be with me. So saya pegang janji Tuhan. Jadi saudara-saudara semua, mari kita saling menguatkan bahwa selalu apa yang mama saya katakan, saya besar di dalam keluarga Kristen, mama saya katakan bahwa Alkitab itu ya dan amin, ya, tidak ada yang namanya atau, tidak. Jadi kita katakan bahwa Alkitab itu apa yang dikatakan Tuhan ada ya dan amin, itu saja, tidak ada yang lain. Terima kasih, shalom. Masih memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami semangat untuk kami tetap beribadah ya Tuhan, saling menguatkan satu dengan yang lain melalui video conferencing ya Tuhan. Kami percaya kepada-Mu Tuhan, Engkau senantiasa akan memberikan kepada kami perawatan dalam kehidupan kami, perawatan iman kami sebaik-baiknya, sehingga kami tetap teguh beriman kepada-Mu dan percaya kepada-Mu ya. Bapa di surga, kami tahu semua bahwa Engkau juga pasti tahu bahwa Tuhan, dalam wabah virus corona ini sungguh berdampak amat luar biasa dalam kehidupan manusia, yang telah menjangkit, menginfeksi jutaan orang ya Tuhan, yang telah membawa ratusan ribu orang kehilangan nyawa, menjatuhkan perekonomian dunia ya Tuhan ke tingkat yang paling bawah. Kami percaya Tuhan, semua ini bukan sesuatu yang kebetulan. Kami percaya Tuhan bahwa semua ini ada maksudnya yang terjadi dalam kehidupan manusia, sehingga kami sadar Tuhan bahwa kami ini tidak ada apa-apanya. Kami tidak berdaya menghadapi virus yang tidak kelihatan ini, dan kami semua memproteksi diri kami masing-masing, seperti kami sangat ketakutan melihat virus ini ya Tuhan, dan kami takut terjangkit oleh virus ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau menunjukkan bahwa manusia itu amat lemah, kami tidak ada apa-apanya, dan kami percaya Tuhan, Engkau memberikan semua ini pada kami agar kami tahu bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat, satu-satunya Tuhan yang maha kuasa di dunia ini, dan di mana kami harus meminta tolong hanyalah kepada-Mu Tuhan. Melihat semuanya Tuhan, kami percaya dan kami menyadari betapa kami mohon ampun pada Tuhan segala kesalahan kami ya Tuhan, pada kesalahan manusia yang menganggap dirinya kuat, menganggap dirinya mampu mengatasi segala permasalahan, mampu mengatasi segala kekurangan-kekurangan di dalam kehidupan ini, baik itu dilakukan oleh para pemimpin kami yang maha powerful ya Tuhan, negara-negara yang terkuat pun ya Tuhan kewalahan menghadapi virus ini ya Tuhan. Ini semua kami sadari bahwa kami melakukan banyak kesalahan dan dosa-dosa yang kami lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan Tuhan menghendaki untuk kami kembali kepada Tuhan. Kami menyadari Tuhan menghendaki kami untuk menyadari kekurangan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami bersujud kepada-Mu agar Engkau memberi pengampunan kepada kami, semua manusia di dunia ini, semua pemimpin kami yang melakukan salah, semua manusia yang bernafas ya Tuhan, kami melakukan kesalahan-kesalahan, ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kami menyadari bahwa kami ini adalah sangat kecil, seperti butir-butir pasir di lautan, dan kami akan kembali kepada-Mu ya Tuhan.
Dan kami mohon kepadamu ya Tuhan untuk menghadapi segala ini adalah kekuatan. Banyak kekuatan yang daripadamu yang memampukan kami untuk bisa menjalani segala kehidupan kami di masa wabah virus corona ya Tuhan. Berikan kekuatan kepada anak-anak ya Tuhan. Berikan kekuatan kepada orang tua. Berikan kepada perusahaan-perusahaan kami yang mengalami kerugian-kerugian karena dampak ekonomi yang merosot ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan berikan kepada kami ujian-ujian tidak jauh melebihi kekuatan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami percaya kepadamu, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami. Di dalam persekutuan kami ini juga ya Tuhan, buat anak-anak kami yang belajar di rumah, mungkin bosan, buat ibu-ibu yang di rumah, mungkin bosan, Tuhan berikan kekuatan. Buat bapak yang kerja 7 hari libur dan tidak bisa kemana-mana, di dalam pekerjaan juga stres, banyak tekanan-tekanan oleh karena perusahaan yang mengalami ketidaknormalan akhir-akhir ini ya Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan kepada kami semua. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga berdoa kepada negara-negara kami, negara dimanapun semua, negara yang berjuang mati-matian untuk melindungi rakyatnya Tuhan dari virus corona. Juga kami berdoa untuk para medis, untuk para dokter yang berjuang di garda terdepan ya Tuhan, yang mengabdikan dirinya untuk kemanusiaan itu kan, merawat orang-orang yang terinfeksi virus corona sehingga diri mereka sendiri juga terinfeksi dan kehilangan nyawa. Kami berikan pada mereka ya Tuhan hormat yang setinggi-tingginya, dan kami mohon kepadamu Tuhan berikan kekuatan yang sebanyak-banyaknya yang setinggi-tingginya buat mereka Tuhan untuk tetap melakukan tugas-tugasnya tanpa pamrih, tanpa mengeluh, dengan sukacita. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para ahli-ahli yang menciptakan virus corona demi kebaikan, demi semangatnya. Sekali lagi Bapak Ibu Tuhan, satu Tuhan menopang tangannya. Mari kita satu dalam doa. Karena gitu Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk pertemuan kami, online kami. Kami percaya Bapak, kami mendapat sesuatu yang baru, kami mendapatkan ketenangan yang baru, kami mendapat berkat yang baru, dan kami mendapatkan sesuatu yang bisa kami implementasikan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Bapak, segala sesuatu Bapak yang sudah kami lakukan hari ini itu menjadi berkat bagi Engkau dan juga bagi kami. Tuhan, saatnya Bapak kami akan menutup ialah segala apa yang sudah disampaikan melalui doa syafaat tadi, dan juga firman yang sudah kami dengar, itu Engkau yang akan campur tangan Bapak. Terima kasih Roh Kudus, kami menutup ibadah kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Amin. Kita angkat terima kasih Yesusku. Penutupan. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Adakan syukur bagi. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. adakan syukur bagi. Terima kasih Bapak Ibu, silakan. Keep the Sabbath holy. Honor your father and mother. Thou shalt not kill. Do not commit adultery. Do not steal. Do not lie. Do not covet your neighbor's stuff. My turn. Okay. No other gods before me. No idol or graven images. Don't take God's name in vain. Keep the Sabbath holy. Honor your mother and father. Thou shalt not kill. Do not
don't commit adultery, do not steal, do not lie, do not covet your neighbor's. Good job. Oke. Guys. Sekarang Oreo. Olahraga, Pak. Kok kita belum foto ya? Foto dong, selfie dong. Foto yuk. Dua. Bentar. Foto dulu. Screenshot. Rafat, buat rambut Korea dulu, Korea mana? Good night. God bless. Belum. Ada dua. Ren, foto Ren. Aku sama ini. Oke. One more. 1, 2. Loh ini Pak Yes. Loh, ya siapa yang ada? Loh, ini kok ini. How to do it? Bye. Bentar. Nah, mana kok hilang? Yul mana Yul? Wah, masa itu udah hilang aja nih Pak. Olahraga dimaklumi. Oke, foto lagi sekali lagi Ren, screenshot Ren. Sekali lagi. 1, 2, smile. Yeay. Oke, saatnya dikirim. Oke. Kirim yang Kak Celsius di grup lah. Oh di grup itu ya. Kasih Bentar. apa biar ada bayangan. Oke. Oke, sampai ketemu lagi semuanya. Good night. God bless.